warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Setiawan. Kali ini saya akan menyampaikan penelitian saya tentang kaji dampak penyaluran zakat melalui program Balai Ternak Basnas Lampung Tengah terhadap kesejahteraan mustahik. Program ini merupakan program pendayagunaan ekonomi yang dilakukan oleh Basnas Pusat. Tentunya ada beberapa lokasi yang sudah dilakukan pembuatan balai ternak sebagai program pendayagunaan zakat melalui bidang ekonomi. Salah satunya yaitu yang ada di Lampung Tengah dengan nama Balai Ternak Basnas Lampung Tengah. Selanjutnya saya akan menyampaikan dahuluan. Yang pertama, latar belakang. Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, yaitu sebanyak 231 juta atau sekitar 86,7% dari total penduduk Indonesia. Ini merupakan hasil penelitian badan yang sudah dirilis di tahun 2021. Indonesia meskipun dengan potensi sumber daya alam yang besar, dengan penduduk yang besar, akan tetapi ada permasalahan kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Sumber daya alamnya tidak mampu membawa kesejahteraan bagi sebagian penduduk negara Indonesia. Hal ini bisa ditunjukkan dengan tingkat kemiskinan di Indonesia yang masih tinggi sebesar 27.542.770 jiwa atau sekitar 10,14%, baik itu di perkotaan maupun perdesaan. Nah, kantong-kantong kemiskinan ini ternyata yang terbesar berada di wilayah perdesaan. Dan sebagian besar pedesaan itu ditopang oleh sektor pertanian. Oleh sebab itu, untuk mengurangi kemiskinan, saya rasa sangat tepat sekali membuat program yang fokusnya untuk pendayagunaan di sektor pertanian. Sektor pertanian ini ada beberapa subsistemnya. Itu bisa melalui pertanian itu sendiri, bisa lewat peternakan, perikanan, termasuk kelautan dan nelayan seperti itu. Selanjutnya, zakat merupakan instrumen pengentasan kemiskinan. Zakat ini sudah merupakan perintah atau syariat Islam yang sudah berikan contoh, sudah banyak contohnya melalui pemimpin-pemimpin Islam sebelumnya yang bisa terbukti gitu bahwasannya zakat bisa mengentaskan kemiskinan. Meskipun dengan jumlah 2,5% gitu kan, dari total harta yang wajib dizakati, tapi itu mampu memberikan perubahan baik itu secara ekonomi maupun secara spiritual bagi warga-warga yang termasuk mustahik. Nah, di sini di Indonesia sendiri memiliki lembaga negara, yaitu Badan Amil Zakat Nasional, yaitu sebuah lembaga pemerintahan yang bersifat non struktural, memiliki peranan penting dalam pengentasan kemiskinan melalui program pendayagunaan zakat. Basnas sendiri juga sudah memiliki landasan hukum, yaitu Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011. Nah, hal ini merupakan bukti konkret gitu dari pemerintah bahwasannya peraturan-peraturan yang asalnya dari syariat gitu kan, syariat Islam, itu bisa diakomodir dalam bentuk regulasi. Ini salah satu bentuknya. Nah, dalam
pengentasan kemiskinan, Basnas juga mempunyai beberapa program, yaitu program pendayagunaan zakat melalui bidang ekonomi. Yang paling besar menurut saya yaitu balai ternak yang disebar di seluruh Indonesia. Dari data yang saya dapatkan, ada 16 balai ternak sampai dengan saat ini gitu kan, yang sudah dilakukan oleh Basnas, dan itu memiliki spesifikasi sendiri. Jadi masing-masing balai ternak itu punya punya fokus bisnis sendiri. Ada yang ternak kambing, ada yang ternak sapi, bahkan ada yang di perikanan seperti itu, ada yang di unggas, ada yang di pertanian. Nah ini dengan banyaknya jenis yang dibuat dalam balai ternak ini juga bisa memberikan beberapa masukan gitu kan, untuk bagaimana melakukan pendayagunaan zakat secara produktif dan efektif kepada masing-masing masyarakat sesuai dengan local knowledge-nya gitu, sesuai dengan potensi desa atau potensi wilayah yang ada di tempat pendayagunaan zakat. Selanjutnya, fokus penelitian pada penelitian saya ini yaitu untuk mengkaji bahwasannya melalui penyaluran zakat dengan cara produktif, dengan menggunakan program balai ternak dan yang merupakan jenis community development, bagaimana dampak dari pendayagunaan zakat dengan cara ini gitu. Apakah memang efisien atau efektif gitu, atau memang sama saja tidak ada perubahan gitu. Apakah yang berubah itu kelompoknya gitu kan, secara aset kelompoknya berubah tetapi anggota-anggotanya tidak berubah, itu menjadi fokus kami. Selain itu, dari perubahan ekonomi kita juga akan menguji nanti perubahan spiritualnya, karena kemiskinan juga tidak bisa dilihat dari satu sisi ekonomi saja, tapi multidimensi. Bisa dilihat dari ekonomi, dia miskin sosial dan miskin spiritual. Ini nanti akan dilihat dalam penelitian ini. Rumusan masalah itu bagaimana dampak dari pendayagunaan zakat produktif melalui program balai ternak ini dapat merubah ekonomi, kemampuan dan spiritual dari mustahik. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Nah, di sini kami akan melakukan uji untuk mengetahui bagaimana perubahan ekonomi, kemampuan dan spiritual di tingkat mustahik, seperti itu. Yang selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dapat dijadikan pembanding bagi program-program yang lain gitu kan, maupun program yang sama di Basnas gitu kan. Bagaimana nanti bisa mendayagunakan zakat dengan cara yang efektif dan efisien. Apakah memang nanti program zakat ini akan disebarluaskan lagi ataupun tidak gitu kan. Apakah nanti program balai ternak ini memang ada skala ekonominya. Jadi masing-masing mustahik itu memiliki skala ekonomi untuk terjadi perubahan baik itu ekonomi, kemampuan dan spiritual. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Dalam kerangka ini ada definisi zakat, kan? Ada definisi kemiskinan, kan? Ada definisi mustahik, seperti itu. Dan selanjutnya ada alat ukur kemiskinan dalam Islam.
Yang terakhir, ada penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pusat Kajian Studi Basnas Pusat. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian ini yang pertama akan saya bahas tentang desain penelitian. Penelitian ini akan dilakukan dengan kuantitatif dan kuantitatif deskriptif, karena peneliti ingin menemukan fakta terhadap pendayagunaan zakat melalui program Balai Ternak Basnas di Desa Rukti Endah, Kabupaten Lampung Tengah. Teknik pengumpulan datanya dengan cara wawancara, observasi, dan kuesioner. Ini nanti sumber-sumber datanya ada yang berasal dari kajian kepustakaan gitu kan, dan melalui wawancara dan kuesioner. Selanjutnya, teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis metode CIBES, Center of Islamic Business and Economic Studies. Yang alat ukur kemiskinan yang digunakan adalah indeks kemiskinan Islami. Ya, ini nanti ada indeks dalam CIBES yang dikembangkan oleh Irfan Sausibek.